Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat pagi kalau orang-orang kebanyakan kita sini kan selamat pagi, pagi, pagi. Terima kasih untuk partisipasinya. Hari ini kita kembali di sesi book review di episode ke-36. 36 ini kelipatan 12. Itu menandakan bahwa kita udah bulan ini ulang tahun ketiga, tepatnya tanggal 22 Mei. Nah ini, kalau kita ngelihat sejarahnya kan kita didirikan book club ini tanggal 22 Mei 2023 dan per sekarang membernya ya 161, belum saya update tadi. Terakhir Stefanus barusan join soalnya. Terus kita punya mini library. Oh iya benar, newcomer itu biasanya beruntung dapat door prize. Soalnya yang baru join tadi ada Pak Antoni, itu dia baru join 2 bulan yang lalu dan 2 bulan ini dapat buku terus. Kita punya mini library di lantai 7 dan kegiatan kita review buku bulanan. Tadi Mbak Ella sempat mention kapan nih book review di luar kantor. Ya, kita usahakan ya. Terus kita ada Yammer page sama YouTube channel ya. Kita di YouTube kita ada channel MLI Book Club. Jadi kegiatan kita setiap bulan ini ada recordingnya yang kita upload supaya teman-teman di sini bisa refresh lagi kalau udah habis review buku, kadang-kadang suka lupa kan. Jadi kalau ditonton lagi kan bisa ingat apa yang dibahas di buku ini. Oke. Ini 36 buku yang kita review sama hari ini ya. Sudah sangat banyak. Ini halamannya udah penuh. Artinya untuk bulan depan mungkin kita tambah 1 halaman lagi atau mungkin lebih kecil-kecil lagi gambar cover bukunya. Terus ya yang belum registrasi silahkan registrasi. Ini registrasinya bukan untuk ngumpulin data PII tapi lebih ke untuk kebutuhan kita mengundi door prize kita. Kita door prize-nya ada 3 voucher MAP masing-masing 100.000 sama 1 buku yang hari ini bukunya judulnya Sapiens karya Yuval Noah Harari. Saya pun saat ini lagi baca buku ini udah sampai ya sekitar 70% lah, dan menurut saya bukunya bagus. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mudah-mudahan bisa menikmati juga buku ini. Untuk yang menang nanti ya. Yang nggak menang bukunya mungkin bisa beli sendiri. Udah siap-siap gitu. Oh, kedinginan. Aslinya dingin. Oke. Hari ini yang akan nge-review bukunya adalah Mbak Aruna. Ini special appearance karena nggak usah di sini. Ya. Karena ngeditnya susah nanti, motong-motongnya susah kalau nanti. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan pindah ke Aruna untuk bisa mulai memandu diskusi, mereview bukunya, dan nanti kita akan diskusi bersama-sama. Silakan. Baik. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Terima kasih ya sudah datang ke review buku hari ini, padahal bentrok dengan acara Impact Week ya. Ya. Sebenarnya saya agak deg-degan nih pemirsa, karena jujur nih bukunya lumayan berat. Aku perlu waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Tapi setelah selesai, aku ngerasa baca buku yang lain tuh jadi lebih cepat gitu. Jadi ada sisi positifnya juga. Seperti buku Sapien yang tadi Pak Iwan bilang, kayaknya buku Sapien itu sulit buat dibahas di book review. Aku juga ngerasa buku ini agak sulit untuk ditaruh semua
kontennya di dalam satu book review based on berdasarkan pengalaman book review yang sebelumnya gitu ya. Karena strukturnya tuh agak muter-muter gitu, kurang pasti. Bullet points-nya atau strukturnya tuh nggak jelas gitu. Nah, perkenalkan penulisnya itu adalah beliau bernama Daniel Kahneman. Gue nggak tahu sih bener apa nggak nyebutnya. Background-nya adalah psikolog, researcher. Jadi di dalam bukunya tuh dia banyak cerita tentang riset ini, atau juga riset rekan-rekan researchernya yang lain gitu. Dia dapat penghargaan, salah satunya Nobel Prize di bidang ekonomi. Nah, kenapa kok psikolog tuh bisa dapat Nobel Prize terkait bidang ekonomi? Kan nyambungnya apa gitu ya? Karena ternyata si Daniel Kahneman ini, dia itu memahami, mendalami bagaimana manusia itu mengambil keputusan, termasuk keputusan ekonomi. Nanti kita bahas lebih dalam di setelah ini. Dan disclaimer lagi, seperti biasa kayak setiap review buku aku bilang ini, aku cuma nge-share apa yang ada di buku, karena kan ini semangatnya mereview buku, jadi aku juga bukan expertise. Oke. Nah, kita itu kan membuat ribuan keputusan setiap harinya ya. Kita harus bikin keputusan setiap saat. Misalnya, kita makan siang apa hari ini, terus makan malamnya apa, apakah GoFood atau masak sendiri, terus pakai baju apa, pakai sepatu apa, hari ini hujan nggak ya, bawa jaket atau enggak, terus sampai dengan pilih siapa waktu pemilu nanti. Ada yang tahu nggak ini siapa, fotonya siapa? Kaltim marwahnya. Iya bener. Kaltim marwahnya. Yang lagi di demo kemarin. Yang laundrynya banyak. Oh iya. Mobilnya ber-FM. Iya. Nah, dalam membuat keputusan itu tuh otak kita melalui proses mental proses atau cognitive proses gitu. Nah, selama melakukan proses tersebut itu ternyata banyak jebakan-jebakannya, banyak trap-nya. Seringkali supaya mudah, itu tuh kita ngambil jalan pintas aja gitu. Namun jalan pintas itu tidak selalu mengarahkan kita ke keputusan yang tepat atau yang menguntungkan kita. Kadang-kadang seringkali dengan cara berpikir kita ini meng-lead kita ke keputusan yang salah gitu. Nah, ini adalah dasar dari keseluruhan buku ini. Jadi ada dua sistem di otak kita, cara berpikir kita. Dua voices di dalam otak kita. Yang pertama, sistem 1. Nyebutnya sistem 1. Itu dia fast. Dan ada sistem 2, itu slow. Makanya bukunya judulnya Thinking Fast and Slow. Nah, coba teman-teman lengkapi kalimat ini. Apa jawabannya? Kalau malam itu air. Susu, benar. Kalau dulu ya. Nah, itu kan untuk dapat jawaban susu itu kan cepet banget ya. Nggak perlu mikir gitu, langsung aja dapat. Instan. Itu yang bekerja adalah sistem 1. Yang cepat tadi. The quick thinker. Jadi karakternya sistem 1 itu dia otomatis nggak perlu upaya, pokoknya gampang banget muncul. Terus seringkali didasari oleh emosi sebenarnya. Kadang-kadang dia nggak rasional. Seringkali. Cepat dan cepat. Nah, ada satu lagi, percobaan lain lagi. Ini bacanya apa, teman-teman? ABC. ABC. Kalau ini? 12, 13, 14. Itu juga cepat juga. Yang kita tidak sadari, karakter yang di tengah itu B dan 13 sebenarnya
secara fisik tuh sama gitu, tapi kita bisa menjawab dengan cepat ABC, karena tadi kita lihat konteksnya atau teman-temannya itu adalah huruf, berarti ABC. Terus yang bawah, oh ini number nih, berarti 12, 13, 14. Karena otak kita, si sistem 1 tadi masih, dia suka dengan pola dan continuation. Nah, si Daniel Kahneman menyebutnya dengan associative masonry. Sulit ya? Asosiatif. Jadi dia secara otomatis menghubungkan hal-hal yang berhubungan menurut otak kita atau informasi yang ada di otak kita. Jadi untuk menjawab ini bacanya apa, kita nggak perlu mikir terlalu lama, langsung terjawab ABC 12, 13, 14. Jadi sistem 1 itu sekali lagi dia cepat, effortless, kadang nggak kelihatan usahanya. Gunanya apa sistem 1? Walaupun dia ini kadang-kadang salah keputusannya, tapi ada manfaatnya di hidup kita buat survive pada umumnya. Misalnya untuk mengenal wajah, karena sudah pernah lihat sebelumnya, aku nggak perlu mikir lagi, ini Pak Iwan, ini Mbak Anda, tadi dan seterusnya. Terus juga misalnya teman kantor kita suatu hari datang, terus mulutnya membengkok ke bawah, oh berarti lagi ada masalah atau lagi having a bad day gitu. Itu otomatis karena kita udah punya polanya gitu. Terus tadi melengkapi kalimat, tadi udah dicontohin. Dan fungsi lain lagi, secara refleks pengendara itu menekan rem pada saat ada bahaya di depan. Kita butuh memang sistem 1 itu. Bukannya nggak butuh juga. Jadi sistem 1 ini mode default. Dia sudah nyala secara otomatis, dia default di otak kita. Dia cepat, tapi itu tadi tidak selalu bisa diandalkan. Dan ini membuat kita mudah dimanipulasi. Di lain hal ada temennya, sistem 2 yang slow thinker tadi. Karakternya beda dengan sistem 1. Kalau sistem 2 dia logis, terus deliberate. Artinya dia melakukan sesuatu itu disengaja dengan sadar. Dan dia perlu upaya. Nah, kalau sistem 1 tadi adalah default, kalau sistem 2, kalau kita mau pakai sistem 2 kita harus kayak nge-switch dulu gitu. Ngeklik switch on sistem 2. Dia nggak bisa otomatis. Gunanya apa? Sistem 2 untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih kompleks, misalnya menyelesaikan soal matematika, membuat perencanaan, bikin pros and cons. Nah, itu kita butuh nyalain sistem 2 kita. Bisa diandalkan, tapi costly. Misalnya bayangin kayak, ada Stefan nih, misalnya kayak RAM komputer gitu. RAM komputer, kalau sistem 1 tuh tidak membutuhkan banyak memori, tapi kalau sistem 2 itu butuh memori yang besar. Jadi dia cepat ngabisin RAM komputer. Kalau pakai sistem 2 terlalu berat, terus attention kita kan limited resource nih, RAM-nya kan limited nih. Jadinya mudah capek. Jadi waktu capek terus atau terdistraksi, sistem 2-nya langsung off gitu, mati. Dan kembali dikuasai oleh sistem 1 lagi. Kira-kira itu gambaran besar antara sistem 1 dan sistem 2. Terus ini ada quote dari Daniel Kahneman, intelligence is not only the ability to reason. Jadi kalau ngomongin intelligence itu sebenarnya bukan cuman ngomongin kemampuan logika atau IQ. Biasanya kan kita kaitkan intelligence dengan IQ gitu. Tapi sebenarnya hal lain yang penting terkait dengan intelligence adalah
kemampuan untuk mendapatkan informasi di dalam otak kita atau memori. Dan memastikan apa informasi yang masuk ke dalam otak kita itu lengkap gitu. Makanya di sini ditulis to deploy attention when needed. Karena kalau kita nggak pay attention, tidak aware, bisa jadi informasi yang penting-penting itu lewat aja gitu. Dan kita tidak memasukkan informasi yang cukup lengkap ke dalam otak kita. Jadi kira-kira kayak gitu. Karena misalnya nih, ada yang pinter, IQ-nya tinggi, terus si B IQ-nya nggak terlalu tinggi gitu. Itu tidak menutup kemungkinan si yang IQ-nya tinggi, si A, itu dalam hidupnya tidak melakukan keputusan yang salah. Bisa jadi dia melakukan keputusan yang salah juga kalau dia selalu mengandalkan sistem satunya, tidak paying attention dengan informasi yang penting di sekitarnya, dia terima mentah-mentah apa yang mungkin ada di mata dia gitu, tidak pelan-pelan berpikir dan terlalu mengandalkan sistem satu, gitu. Tidak aware. Gitu. Nah, berikutnya di part selanjutnya itu saya akan ngasih beberapa mental trap. Tadi kan sistem satu itu punya banyak jebakan-jebakan tuh. Nah, berikutnya ini saya akan ngasih beberapa mental trap dari buku ini, tapi nggak bisa semuanya. Jadi mungkin teman-teman bisa, oh gitu ya cara kita berpikir. Jadi mungkin bisa dihindari. Yang pertama, losses hit harder than gains. Nah, losses itu kerugian. Jadi kerugian itu rasanya lebih heavy daripada keuntungan. Aku coba jelasin ya pelan-pelan. Grafik ini tuh katanya grafik yang biasa dipelajari sama orang ekonomi. X-nya itu jumlah cuti, Y-nya itu gajinya berapa. Jadi seorang employee, kita ini kira-kira ada di titik mana gitu. Apakah gajinya tinggi, cutinya sedikit, atau cutinya banyak tapi gajinya kecil gitu. Cutinya banyak, gajinya gede. Mungkin. Gimana live banget ya? Salah. Tuh kan langsung nyuruh foto kan, gara-gara denger omongan itu. Nah, yang di garis, kalau selama di garis hijau ini, misalnya ada titik nih, titik 1 dan 2. Selama dia ada di garis hijau yang sama, itu tuh menurut teori ekonomi ini, itu value-nya sama gitu. Kalau ada di garis hijau yang sama. Jadi di titik 1 atau titik 2 tuh teorinya dia orang itu atau employee, kandidat employee itu mereka akan menimbang hal yang sama gitu, sama-sama mau, oh gue mau ke 1, oh gue mau kok juga ke 2 gitu. Tapi menurut si Daniel Kahneman itu ada kekurangan dari grafik ini. Nah, ada sebuah cerita. Oh, menurut Kahneman jadi yang missing dari grafik ini adalah kalian harus tahu reference point-nya. Jadi income dan jumlah cuti sebelumnya. Jadi misalnya kalau ada karyawan nih lagi di interview nego-nego, tidak hanya mereka mempertimbangkan gaji dan jumlah cuti, tapi saat ini tuh mereka gaji dan jumlah cutinya berapa, reference point-nya. Nah, misalnya ada riset, si Andi sama Rizky ini kembar. Jadi background-nya sama, terus pekerjaan saat ini sama, yaitu di titik yang bintang. Terus si kembar ini ditawarin, kalian mau ke gaji yang lebih tinggi 10 juta, atau
yang cuti lebih banyak 12 hari gitu. Kan sama aja nih ceritanya 1 dan 2 rasanya. Jadi mereka toss koin dan akhirnya si Andi lah yang gajinya naik, Rizky yang cutinya naik. Terus setelah beberapa tahun, setelah mereka settle di pekerjaannya masing-masing, mereka ditawarin, mau tuker nggak? Gitu. Kan ada di garis hijau yang sama nih, kalian mau tukeran nggak? Tapi tentu saja mereka nggak mau, karena mereka merasa kerugiannya itu lebih terasa daripada gain-nya. Ya. Misalnya, coba kita lihat si Andi. Si Andi kalau misalnya dia lagi menimbang-nimbang nih, gue tuker nggak ya? Kalau gue diem di sini, di nomor 1, berarti nggak ada yang berubah. No gain and no loss. Kalau misalnya gue pindah ke 2, berarti gue punya cuti yang lebih banyak. Berapa tadi? 12 hari ya? 12 hari dan tapi gaji gue dipotong. Nah, buat si orang itu rasanya dipotong gaji 10 juta tuh lebih berat daripada lebih sedikit rasanya daripada dapat extra days of vacation. Jadi mereka nggak mau. Itu pun yang si Rizky-nya, dia walaupun gajinya naik, tapi karena cutinya berkurang 12 hari, ya kan bukan 12 hari ya tadi. Ya. Dia ngerasa mending tetap yang sekarang aja. Itulah mental trap yang ini, losses hit harder than gain. Nah, mungkin contoh lain di pekerjaan kita, misalnya kita ditawarin new role atau project, tantangan baru gitu. Padahal kan itu untuk learning, growth, recognition. Tapi mungkin kita ngerasa takutnya tuh lebih berat gitu. Takut gagal, takut nggak nyaman, dan banyak ketidakpastian. Kita lebih fokus pada gimana kalau gue gagal nanti. Tapi kita nggak mikir gimana kalau gue sukses. Kalau sponsornya bisa backup dia dengan baik, itu orang semangat. Iya. Enggak, maksudnya sponsor itu leadernya gitu. Leadernya kan misalnya mau upgrade dia nih, lu gua kasih naik, gua tambahin kerjaan ini ya, tapi lu pegang ini, tapi no worry, kalau udah ada apa-apa lu konsultasi sama gua aja, kita bareng-bareng gitu. Berarti kan leadernya emang niat banget nih mau bentuk dia. Sesuatu yang sebelumnya menurut dia itu uncertainty, iya, jadi lebih bisa aja leadernya mulai clear lah ya dengan dengan statement. statement. Terus nih kalkulasi ininya nih, dia kenapa nggak kita taruh di sini aja, malah bertumbuh nih dia nih kalau di sini nanti. Nah, cuma kan dia masih belum pede nih si anaknya kan. Disitulah fungsi leader untuk dia. Lu nggak usah khawatir, kalau lu nggak ngerti apa-apa, lu masih bingung, lu tanya ke gua aja. Karena kan dia yang covering kan, dia yang kasih kan. Nanti begitu anak ini makin pintar, makin hebat kan, tugas dia sebagai leader makin ringan. Berarti ini gue udah nggak perlu pikir lagi, dia udah jago. Harus dihubungkan dengan topik hari ini ya. Iya. Ini berarti kan kayak sistem 2-nya di challenge untuk bekerja kan, gini kan, Iya. untuk menghindari mental trap ini kan. Oke. Nah, solusinya adalah pada dasarnya awareness, meningkatkan awareness. Jadi mungkin secara default kita tuh mikirin cuman yang takut-takutnya aja, tapi coba kita mikirin juga secara adil apa yang bisa gue dapetin kalau melakukan ini gitu. Jadi jangan lupa kedua sisi itu tuh harus digali sama beratnya. Terus solusi lain juga mungkin kita ngelihatnya jangka pendek, coba di reframe lebih ke jangka panjang. Outcome-nya kira-kira apa? Terus ditulis. Dengan menulis lebih clear apa gain and losses-nya. Itu mental trap 1. Ada komentar teman-teman? Mungkin nulis. Gen Z itu sekarang kan ditawarin
posisi Apa? Gen Z. Oh, Gen Z. Gen Z. dapat tingkati naik gaji aja gitu daripada naik jabatan. Karena mental modelnya dia masih berpikiran duit sebagai prioritas. Kalau kita udah berumur makin ini mental model kita udah berubah lagi. Sehingga sistem satu kita pun juga berubah. Kita mikirnya nggak langsung nggak gampang kena mental trap ini tadi sih kalau menurutku ya. Kalau Gen Z masih kena mental trap banyak kayaknya karena itu mental modelnya belum banyak, variabelnya belum banyak. Tapi mungkin aku tidak mau menyalahkan. Di sini ada Gen Z ya, kita ngomongin Gen Z dulu. Ya, percaya. Aku nggak mau nyalahin Gen Z juga bahwa mereka punya tujuan hidup tuh agak beda sama kita yang milenial. Jalan-jalan kan semuanya bisa disewa. Kan di Amerika aja kan lagi ngetop sekarang kan, sewa sepatu seminggu, sewa baju seminggu. Bisnis itu malah lagi kencang kan kita. Karena dia yang penting kan apa, sosmednya jalan, pokoknya mana yang dia hidup di hari inilah. Dia nggak pernah mikirin bahwa kalau zaman dulu kan kita diajarnya kan gimana kamu nanti kalau nikah, sebelum nikah kalau bisa punya rumah, kalaupun nggak punya rumah ya udah nanti habis nikah kumpulin duit deh beli rumah sendiri kan gitu kan. Mau rumahnya di ujung berung kayak pokoknya yang penting punya rumah kan mindsetnya dibangun begitu kan. Nah kalau anak sekarang kan nggak begitu. Mereka berpikirnya ya udah gue bisa nyewa aja kenapa. Generasinya tuh udah di mindsetnya udah seperti itu. Ya udah nanti kalau gue tua ya udah tua gue tinggal masuk mati jompo, kumpulin duit aja nanti dari itu ya syukur kalau anak gue mau nolongin gue, kalau enggak ya nggak apa-apa, gue udah siapin duit dari sekarang. Kayaknya di sini itu karakternya tuh kalau Gen Z sekarang tuh karena nggak ini Pak, nggak terlalu worry kalau nggak punya rumah. yang di offline, di online ada Gen Z nggak? Bisa komentar nggak ya? Nggak apa, ada nggak? Gen Z itu kelahiran tahun Gen 2000 Z ya? itu 2000 ya. Mendengarkan pendapat Gen Z menarik sih sebenarnya kayak gini nih ya. Iya. Karena mental modelnya beda. Tapi yang harus disalahin juga emang Bukan, dia hidup di zaman nggak semuanya, nggak semua Gen Z kayak gitu. Cuman stereotip kali ya. Dan kalau mau jujur, mereka tuh pintar-pintar semua. Ya. Anak Gen Z itu intelijennya di atas rata-rata. Makanya mereka bisa tuh pindah-pindah kantor itu buat dia nggak masalah. Karena buat dia interview itu biasa. Maksudnya dia bisa dealing sama si usernya. Usernya juga, ini anak pintar juga ya gitu. Jadi dia mah pindah-pindah perusahaan dalam 6 bulan, dalam setahun tuh nggak worry. Karena emang dia, kalau kita akuin memang otak dia encer-encernya gitu. Mungkin kalau menurut aku belum tentu dia tidak menjalankan sistem duanya mungkin Pak, atau tidak deliberate analisanya, cuman mungkin mereka melihatnya dengan kacamata yang beda sama kita. Apa yang ditulis tadi itu gain and loss-nya itu Beda beda sama kita. beda sama generasi yang di atasnya. Oke. Thank you Pak Anton pertanyaannya. Kita lanjut ke yang kedua ya. Ini namanya endowment effect. Kalau di asuransi, endowment itu artinya apa? Ya itu produk tabungan sama asuransi. Proteksi plus. Apa sih penjaga? Itu kalau produknya yang udah pasti MIFID, ya MIFID, MDWA, aman bersama MDWA. Tadi ngiklanin Gen Z. MDWAC. Lambang Dwi Guna. Endowment. Nah, mungkin aku ngasih definisinya sedikit dulu mungkin ya. Oh, ini udah ada deh. Bahwa kita itu tuh punya tendensi memberikan value yang over terhadap barang yang kita udah terlanjur miliki dibandingkan
barang yang nggak kita miliki. Mungkin contoh pertamanya kopi di merek yang hijau itu, kayaknya cuman merek hijau itu dong yang ngasih nama deh. Oke. Nah, salah satu tujuannya kalau menurut si Daniel Kahneman itu adalah karena si customer-nya merasa kopinya tuh jadi lebih valuable gitu kalau ada nama kita. Karena kita merasa memiliki, ini punya gue nih gitu. Jadi kalau disuruh milih customer itu antara yang ada namanya dengan yang tidak ada namanya, mereka lebih pilih yang ada namanya. Sehingga efeknya harganya jadi di overprice oleh si tokonya gitu. Mungkin contoh lain lagi dulu saudaraku ngasih HP lungsuran gitu buat anak aku. Jadi kan aku nggak ngeluarin duit apa-apa nih, gratis gitu kan. Terus suatu hari hilang di maling tukang. Nah itu tuh rasanya sedih banget. Karena gimana ya, rasanya udah sempat memiliki itu beberapa bulan gitu, kayaknya kira-kira 4 bulan. Terus suatu saat itu hilang, padahal sebelumnya aku nggak ngeluarin sepersen pun untuk barang tersebut gitu. Nah, contoh impact di hidup kita, misalnya jadinya harga rumah itu overprice. Padahal karena si pemilik itu merasa kalau dia menjual rumah ini tuh jadi kayak kehilangan sesuatu. Terus fans tim tertentu atau artis tertentu kalau udah beli tiket, terus ada yang mau beli tiketnya walaupun dikasih harga yang sangat tinggi, si fansnya pun tetap nggak mau ngejual. Terus misalnya employee yang protes karena benefitnya yang sesuatu yang kecil itu diganti oleh sesuatu yang lebih besar. Mereka merasa karena sebelumnya sudah punya itu, mungkin masih nyambung sama yang tadi ya. Mereka keberatan kalau itu kehilangan hal tersebut. Nah, ada yang relate nggak kalau endowment effect ini di kehidupan sehari-hari? Contoh yang lain. Pas tadi dikasih barang sama orang lain, terus kita, itu terjadi sih di saya. Jadi saya sama kakak saya pernah dikasih laptop bekas. Itu ngasihnya tahun 2014 kalau nggak salah ya. Sampai sekarang masih ada. Tapi saya nggak berani buang atau ngasih mana. Karena bukan karena tadi sih kepemilikan, tapi lebih karena kalau ditanyain ntar gimana. Kalau ditanyain sama yang ngasih gimana. Ada rasa-rasa ini ya, takutan ini. Padahal nggak pernah dipakai juga gitu loh. Saya yakin kakak saya yang ngasih juga udah lupa kali ya. Udah 12 tahun yang lalu. Mau jadi barang antik kali. Iya. Saya bikin coffee shop dengan 50 tahun lagi jadi mahal. barang-barang vintage gitu ya. Iya, biasanya endowment effect-nya terjadi untuk barang-barang yang tipenya itu kenyamanan, terus kesukaan, ya misalnya kayak rumah, mak tadi. Tapi kalau item-item yang memang tujuannya untuk trading atau dijual belikan itu nggak ngefek sih endowment effect-nya ini. Sama mungkin itu kali ya, kayak barang yang kita udah invest waktu di situ. Kalau kasus saya itu waktu pandemi kemarin kan seneng ngoprek sepeda kan. Saya beli sepeda harganya cuma 500.000 dari Pak Romi waktu itu. Terus saya modif, tambahin ini, tambahin. Sebenarnya nambahnya pun nggak mahal sih, cuman kayak ini tuh hasil bikinan saya sendiri, hasil perjuangan saya sendiri, sehingga kayak waktu pada suatu hari saya harus ngelepas itu kayak berat banget ngeliat, aduh ini hasil saya kasih ke orang. Oh, dikasih ke orang. Karena rumah sudah kebanyakan sepeda.
Tapi itu terjadi Kak, karena kita ada kontribut sesuatu terhadap hal tersebut. Dan itu sebenarnya metode yang dipakai sama IKEA. Kita ngerakit sendiri kan biasanya kan, beli dari IKEA. Kita ngerakit sendiri itu kayaknya kita memberikan value yang sangat besar pada barang tersebut karena ya kita ada kontribusi merakit itu. Nah, sebenarnya kita lagi dikerjain sama IKEA. Padahal sebenarnya kita dikerjain sama IKEA. Kalau yang ngerti. Tapi bener, ini sebenarnya sistem 1, sistem 2 itu kan pernah kita bahas di buku Blind Dulu, Side. ya. Blind Side. Iya. Dan ini memang sistem 1 itu yang ditarget sama orang-orang marketing sebenarnya. Branding dan lain sebagainya, itu menyasar ke sistem 1. Membuat kita sudah terbiasa dengan hal tersebut sehingga jadi sistem 1 kita dan otomatis kita beli barang di supermarket aja udah langsung, kalau beli beras mereknya apa, kalau beli mie instan deh, yang kepikir nomor 1 apa? Indomie. Padahal ada merek lain kan, Super Mie, mie sedap. Itu Indomie udah jadi top of mind di situ. Dan itu yang membuat kita otomatis langsung di supermarket langsung milih Indomie. Kecuali kita ada hal-hal yang membuat kita pindah ke sistem 2. Entah mungkin misal Indomie terlibat pada ada kasus keracunan Indomie misalkan. Itu otomatis kita lihat Indomie langsung mikir, berarti yang kasus kemarin gini, sistem 2 kita jalan, ini kita milih yang lain. Misal ya, buat karena ini rekaman saya mengandai-andaikan saja, bukan dari Indomie ada masalah. Nah, kasus itu, tapi aku lupa itu mental trap yang mana ya. Nah, misalnya nih 1 orang doang yang kena kasus keracunan. Tapi kan sekitar customer yang lain berapa ya, mungkin jutaan gitu, nggak kena keracunan. Jadi sebenarnya kan perbandingannya cuma 1 banding berapa gitu. Nah, amplifikasinya itu, itu udah masuk sosmed, dibumbui dengan komentar-komentar macam-macam. Nah, ya. Nanti ada tuh di mental trap berikutnya bahwa berita yang buruk itu lebih heavy rasanya daripada berita yang baik. Iya kan, kalau segala sesuatu kalau baik itu dianggap wajar. Tapi kalau ini kita malah baik sama teman deh misalnya atau macam apa, kamu lakukan 10 hal baik sama dia, tapi ada 1 yang nggak baik, 1 itu yang diingat terus. Karena itulah manusia itu kan punya, emang seperti itu kan, kita punya otak di belakang situ ya. Ini contohnya tim infra. Gitu. Ada Stefanus di sini. 365 hari. 5 hari. Problem dia 2 hari. Yang sisanya kan nggak bisa dilihat. Itu PLN juga. PLN. Tapi itu memang manusia begitu di mana-mana, itu common gitu. Ya. Itu lagi, itu kan kembali ke bahasa saya, kalau saya bilang saya tidak bisa kontrol pikiran, cara pandang, ucapan orang lain terhadap saya. Yang saya bisa kontrol pikiran, ucapan saya pada saat orang tersebut menyampaikan, bersikap sesuatu kepada saya. Itu yang paling penting. Ya enggak, orang kita yang satu rahim aja bisa beda cara berpikirnya. Sama-sama punya kakak, punya adik. Apalagi beda rahim. Oke. Ini berarti untuk yang apa namanya endowment, berarti juga ada hubungannya untuk yang kenyamanan juga ya. Jadi kalau misalnya udah lama kita pakai, kita ada perubahan sistem, ya kita ngapain sih berubah? Oh iya benar. Terus misalnya, ya udah tahu nih untuk Excel, ngapain sih harus ikut training lagi? Gitu kan ya. Jadi AI, ngapain sih harus ada AI? Nah itu udah bisa kok. Gitu. Ini ada hubungannya sama comfort zone sebenarnya. Ya. Comfort zone. Kita udah biasa dengan kayak gini, dan kita udah memiliki skill yang cukup mumpuni di situ, sebenarnya suruh ganti tools. Wah, belajar lagi nih. Power BI. Iya. Power BI. Stefanus sih lagi belajar Power BI ini. Benar banget Mas Niko. Kayak disebutin juga di bukunya bahwa dengan mental trap ini sehingga kita tuh jadi sulit untuk menghadapi changes.
perubahan itu menyebabkan kita harus mungkin kehilangan sesuatu, kehilangan kebiasaan. Proses lagi. Tapi mungkin ada pertanyaan ya. Berarti kalau gitu kita sistem 2 aja terus gitu kan? Mungkin ya kepikiran kayak gitu. Sistem 2 terus aja kan lebih akurat, lebih bagus gini. Resource-nya terbatas. Ya, resource-nya terbatas. Capek lah. Itu kita benar-benar dikuras energi kita untuk menuju sistem 2 ini. Dan tadi benar katanya Pak Aruna bahwa sistem 1 itu berfungsi untuk apa? Untuk survival. Jaga. Kita bayangkan manusia pernah saya baca buku Sapiens ini ya. Ini buku ada menghubungkan dengan itu juga. Dulu itu mereka kalau lagi zaman manusia purba ya, di semak-semak bunyi gitu, langsung sistem 1 jalan. Wah, harimau langsung lari. Untuk menyelamatkan diri, walaupun sebenarnya di situ cuma kelinci mungkin. Tapi coba kalau misalkan, oh semak bunyi, oke sistem 2 jalan. Kalau bunyinya kayak gini, kayaknya nggak mungkin deh harimau. Ini biasanya disebabkan oleh hewan yang kakinya kecil, My God. yang langkahnya cuma segini. Oke, kalau diukur langkahnya paling sekian menit, sekian langkah gini. Oke, kayaknya bukan yang berbahaya. Ternyata harimau beneran. Mati. Jadi sistem 1 berguna untuk survival memang benar sini. Kalau hubungannya sama ownership apa ya? Apa? Hubungannya sama ownership. Saya contoh, saya nggak punya barang, tapi saya sayang di barang. Saya nggak mau ngelepasin gitu. Jadi mental trap gimana? Itu dimanipulasi oleh strategi marketing. Misalnya aku mau bayar barang itu Lebih 2 tinggi. miliar gitu. Dilepasin Pak. Kalau saya Misalnya endorsean. Nah itu berarti logikanya sistem Logikanya 2-nya jalan. Jalan. oh itu berarti ada pertukaran lah gitu ya, value tertentu. Tapi kalau nggak ada pertukaran apa-apa kan mau ngelepas juga sayang gitu ya. Kalau cuma sistem 1 doang yang jalan, dia merasa emosional dengan barang tersebut. Jadi dia nggak masalah mau dijual 3 miliar pun gue nggak beli. Kenapa gue nggak bakal dijual gitu? Karena mungkin valuable-nya itu bisa kayak tadi tuh Mas Iwan apa historinya atau karena ini kan pemberian kakak gue. Besok kalau dia nanya, besok gue nggak di ini nggak diapresiasi, lu udah gue kasih lu malah dijual, kasarnya kan gitu. Ya Mas Iwan ya. Lebih kepikiran gitunya tuh. sakitnya kalau barang hilang gitu loh. Lebih kerasa. Pada memorinya ceritanya di balik itu juga ya. Iya. Mungkin emotional things itu juga sih. Tadi aku tulis nggak ya bahwa sistem 1 itu banyak digerakkan oleh emosi, Betul. perasaan. Ditolongkan. Lanjut ya. Lanjut. Oh, udah deh. Yang atas lupakan dulu ya. Aku lupa masukin animasinya. Yang bawah dulu. Mental trap ketiga, sunk cost fallacy. Ini sih kayaknya teman-teman sebenarnya mungkin udah cukup sering mendengar ya. Misalnya ada yang namanya John, dia suka judi. Atau mungkin kalau di Indonesia Pinjol. di tengah permainan gitu dia udah kalah sebenarnya, udah kalah $1.000. Harusnya kalau dia menjalankan sistem 2-nya, dia akan sadar untuk berhenti dan pergi dari tempat judi itu. Karena pun kalau mau dilanjutin, kemungkinan besar ya dia akan nambah kalah lagi gitu. Tapi dia nggak bisa, rasanya dia nggak bisa pergi dari situ karena udah terlanjur kehilangan Segini gitu ya. begini. Gue lanjutin lagi deh, siapa tahu. Rasanya pasti kehilangan $1.000 itu lebih berat daripada siapa tahu mungkin gue dapet atau kalah lebih besar lagi. Tapi ini pasti hilang $1.000. Contoh lain, misalnya Jen, dia di Shopee dapat diskonan gitu, terus beli coklat-coklat, permen-permen yang banyak, stoknya jadi banyak di rumah. Bazir. Iya, karena kebanyakan makan itu terus dia sakit perut.
wah nih kebanyakan makan gula nih gue jadi sakit gitu. Tapi bukannya berhenti gitu kan. Kayak sering deh kita mengalami ini. Kalau udah terlanjur shopping banyak gitu. eh, Kalau berhenti makan itu kayaknya sayang gitu, mubazir. Akhirnya tetap dimakan, dilanjutin dimakan. Padahal kita tahu itu nggak sehat. Kayak ini udah kayak ini. Bayar nggak rela. Udah bayar nggak rela. Makan terus dia stop. Ini juga kalau di dunia kerja ya, biasanya sering terjadi itu project udah spend duit misalnya say 1 miliar gitu ya. Bener. Terus kemudian setelah tengah-tengah ada perubahan teknologi gitu. Terus Kita kan udah keluar duit 1 miliar. ya, betul. Kalau mesti ganti teknologi baru kayaknya Berapa nih kayaknya sayang banget yang udah keluar tadi. Udah lanjutin aja proyeknya padahal udah tahu bahwa udah nggak update. udah kemudian bahwa itu kalaupun dijalanin ntar begitu proyeknya jalan benefitnya nggak akan semaksimal yang ada di bisnis case awal gitu. Iya. Karena teknologinya udah total berubah. Nah, itu sunk cost fallacy yang aku pernah baca juga sih tentang ini. Jadi Tapi itu banyak tuh mas kayak gitu. banyak Di perusahaan aku perhatiin tuh kayak nggak usah jauh-jauh deh kayak kita dulu. Kan kita dikasih tuh chip yang kecil tuh. biar Wiki. digigit, ya kan? Terus RSA, VPN kan? Iya yang kita di klik gitu ntar. Oh, Wiki. Wiki. Sekarang aku ngobrol kan sama teman IT. Berapa nih budget kita? Ada nih mas 1,5 juta kali ini. Semuanya. Oh. Terus besok kalau kita nggak pakai ini gimana? Ya regional mas. Oh, udah. Bukan, saya perbaiki global. Belum. Lebih luas itu karena bagian saya. Ya kan maksudnya kan itu something yang sebenarnya kenapa lu nggak kait aja dulu, maksudnya kebutuhannya apa buat di Indonesia kan sebetulnya kan ujung-ujungnya global itu kan harusnya ngelihat local wisdomnya, maksudnya negara ini nih sebetulnya kebutuhannya sejauh mana sih, kehebatan Hong Kong, kehebatannya Filipina misalnya atau kehebatannya negara lain cocok nggak sih masukin Indonesia, terus kalau kita kasih kayak gitu teman-teman tuh happy nggak? Kalau perlu di kasarnya di UET lah kalau bahasa itu. Dicek dulu sistem 2 sebenarnya. Sistem 2-nya global nggak jalan. Cuman masalahnya Sistem kalau 2. itu kan kita ngerti mereka kan juga setiap head di sana kan juga butuh something pada saat misalnya Stefanus hire saya, kamu pegang ini ya Zul, kamu mau bikin apa Zul? Mau nggak mau kan saya berpikir keras. Akhirnya saya bisa jadi yang penting gue bikin sesuatu dan ini karya gue. Masalah nanti ke depannya gimana yang penting gue udah lapor sama Stefanus ini karya gue dan mereka teman-teman pakai. Nah itu challenging kita di leadership banyakkan di usaha. Ini sebenarnya terjadi di banyak kasus sih, nggak cuman yang disampaikan Mas Zul tadi itu, tapi yang perlu kita pahami adalah do the right thing-nya. Itu loh do the right thing. Kita punya cukup energi nggak untuk bisa mikirin right thing to do. Ya, itu aja. Kita dibayar untuk energi itu sebenarnya. Jadi menarik sih ini ngomongin sunk cost fallacy ini karena ya itu di sekitar kita banyak sebenarnya. Kalau di pribadi pun sebenarnya ada juga sih saya. Kalau pribadi apa ya saya nggak belum punya contohnya saya. Sambil Pak Iwan mikir nih contoh yang pribadi. Oh ini nih. Di balik ini. Coba lihat di rumah kita sendiri, di sekitar kita barang-barang di rumah itu biasanya banyak barang-barang yang sebenarnya kita udah pengen pakai gitu. Satu yang mahal-mahal. Iya. Nah kalau Jadi ini Aruna ini aku ngalamin nih Pak Mas. Cuma memang kalau kayak gini tuh kita harus punya charity value kalau saya bilang. Jadi tuh aku biasanya nih kalau misalnya nih kan kita kan kayak gini biasanya lapar mata kalau saya bilang kalau buat makanan tuh kita pengen ke mall lagi diskon. Begitu yang berumah lah ini kayaknya kemarin ada nih yang mirip walaupun warnanya beda. Yang aku lakukan apa? Aku kasih. Aku tahu nih kalau gua biarin lama-lama busuk gitu kasarnya kan. Nen gua kasih ke si A, kasih ke B, kasih ke ya mau family lah yang terdekat misalnya kasih ke adik, kakak. Enggak lewat ya kasih ke OB, kadang kasih ke siapa, aku kasih aja karena aku tahu Mas kalau aku biarin ini let's say nggak terasa setahun 2 tahun dia udah nggak layak pakai kan.
sayang gitu. Ya udah mendingan buat charity aja. Itu yang saya lakukan, ini kejadian sama saya nih. Ya. Kalau enggak kita bakal jadi sebenarnya hoarder ya, penimbun. Lemarinya udah nggak muat, Gudangnya penuh. gudangnya penuh. Ada loh orang kayak gitu tuh. Dia mungkin karena secara emosional dia di masa lalu itu kurang mampu, sehingga begitu dia punya kemampuan untuk beli barang-barang, itu kayak jadi sebuah simbol kepemilikannya dia. Dan untuk sukses ya. sehingga untuk ngelepasin itu jadi susah, butuh kebesaran hati ya. Harus Besaran ada hati. itu tuh, ada apa namanya, punya rasa, bahasanya kalau kita bilang keimanan tadi ya. Jadi hilanglah charity lah, nanti gua pasti habis ini Tuhan kasih lebih lagi. Dan itu tuh mentalitinya tuh. Untuk melepaskan sih, Pak. Iya gitu. Ntar kepake. Ntar kalau ada yang mau bahas bukunya siapa itu yang The Art of Not giving fuck. bukan minimalism, tentang minimalism. Sikap bodo amat. Tadi itu diedit tuh, The Art of Giving Tit. Bisa bersikap bodo amat. Ada buku soal minimalism kan yang tulis orang Jepang gitu. Bagaimana mendesain rumah itu benar-benar minimalis banget lah. Jadi kita Tepat guna. kenangan-kenangan masa lalu itu kita harus bisa melepaskan itu. Iya. Maksudnya kita menumpuk barang karena pada saat ngeberesin itu ternyata tidak semudah yang kita kira. Folding disorder itu nyata. Aku baru sadar ternyata waktunya tinggal 2 menit. Aku akan mencoba memilih yang lebih ini ya, supaya kita bisa selesai cepat. Jadi teman-teman untuk sang cost policy ini, ingat-ingatlah bahwa keputusan kita di masa lalu itu harusnya tidak mengefek apa yang bagus untuk kita saat ini. Ya, aku pilih yang mana ya? Oke, ini boleh deh. Mental threat terkait persepsi kita terhadap orang. Yang pertama, confirmation bias. Ini ceritanya ada riset nih. Ada volunteer yang 2 orang ini. Terus ada stranger, terus disuruh nebak. Orang ini introvert atau extrovert menurut kalian? Di interview gitu kan. Nah, kalau yang kiri, sebagian itu kayaknya sudah berasumsi bahwa dia extrovert. Sisanya berasumsi dia introvert. Pertanyaan interviewnya kayak gimana nih untuk mereka masing-masing? Yang sudah berasumsi mikir orang ini extrovert, pertanyaannya, apa yang kamu lakukan untuk supaya partinya jadi seru? Terus yang sudah berpikir bahwa dia introvert, pertanyaannya, apa yang membuat kamu sulit untuk ketemu orang-orang baru? Itu kan pertanyaan-pertanyaannya cuman mengkonfirmasi apa yang sudah dia asumsikan kan. Sehingga ya yang tadinya berasumsi introvert, menebak orang tersebut introvert, yang sebelumnya sudah berasumsi extrovert, menebak orang tersebut extrovert. Jadi biasnya adalah kita punya kepercayaan nih atau asumsi gitu. Terus kita tuh cuman mau ngelihat evidence atau fakta yang align sama beliefs kita itu gitu. Kita tuh cuma ngeliat yang ini doang. Tapi kita tuh nggak mau mencari tahu, mencari informasi untuk fact dan evidence yang mungkin nggak align sama beliefs kita. Nah, misalnya harusnya nih kalau kita ngecek fakta dan evidence di area ini sebagai interviewer ini, carilah pertanyaan-pertanyaan lain yang ngecek hal ini gitu. Misalnya yang berasumsi ekstrovert, ya misalnya pertanyaan yang lebih terbuka atau ngecek mungkin siapa tahu dia introvert gitu. Tapi yang mereka lakukan hanya mengkonfirmasi asumsi mereka sebelumnya. Terus ada yang namanya halo effect. Misalnya nih ketemu Pak Iwan.
aku udah punya satu persepsi terhadap Pak Iwan yang positif gitu ya. Misalnya ganteng gitu. Terima kasih. Terima kasih. Fitnah. Orang Fitnah. yang ke-503. Fitnah. Kamu orang kedua. Saya 502 ini. Saya 502. Fitnah. Kiranya supaya ibu. Nah, Langsung loh. Abis Tadi Pak Iwan siapa ngajak tuh online yang kita ketawa tadi tuh? Ketawanya kenceng banget Fitnah. kayak yang online tadi tuh. Fitnah. Kayaknya buklap langsung goes to Bogor kayaknya abis ini. Terus ganteng terus gimana tadi? Iya. si halo efek ini kan baru dapat satu impresi nih yang positif. Iya. Ganteng gitu misalnya. Dia itu ngelengkapin titik-titik lain yang positif-positif juga. Misalnya, oh berarti kalau ganteng berarti kayaknya orangnya jujur. Oh berarti friendly, percaya diri. Padahal kan belum tentu ya. Nah itu halo efek. Terus mungkin nggak sengaja ketemu orang yang sebenarnya hari itu dia lagi bad day gitu, terus mungkin agak ramah. Terus kita langsung melengkapi hal lain seperti, wah dia tuh orangnya kasar, dia tuh orangnya lemah. Itu halo efek. Ini ada riset, disuruh ngelihat foto dari berbagai macam wajah gitu. Terus yang mukanya atraktif, itu dipersepsikan, wah ini kayaknya pinter nih, baik, dan capable gitu. Padahal pakai filter ya. Oke, AI filter. Pakai AI. Jadi kita dengan mudah mengisi titik-titik persepsi itu. Dan 360 derajat lagi tapi beauty plus. Ke beauty plus lagi. Mungkin juga apply dengan ras juga mungkin ya. Kita mudah memberikan judgement. Nah, mungkin kalau untuk jadi terkait sama confirmation bias dan halo effect ini, untuk situasi yang familiar mungkin nggak apa-apa kita pakai. Tapi untuk problem-problem yang baru dan untuk yang hal-hal penting kayak ngerekrut employee baru, terus milih pemimpin baru waktu pemilu, itu jangan terlalu cepat mengasumsikan sifat atau karakter seseorang. Mungkin yang disarankan di sini diantaranya buat judgement yang independen, jangan mendengar opini dari orang lain. Mungkin terlalu banyak mengkonsumsi media mainstream gitu mungkin ya terkait seorang figur. Turah, kami nyinyir. Padahal kita mesti challenge asumsi kita. Jadi kayak tadi, kenapa sih kalau ngelihat, misalkan saya kalau ngelihat bule, karena bayangan saya adalah dia lebih pintar daripada kita yang pribumi, misalkan. Itu bias juga kan sebenarnya kan. Nah itu kita bisa tuh challenge, kenapa saya berpikiran kayak gitu? Mungkin jawabannya, mungkin teman-teman bisa refleksi sendiri. Kalau saya mungkin karena dari kecil kita nontonnya film-film barat di mana jagoannya itu bule. Jagoannya bule, sehingga bule itu adalah sosok yang lebih superior. Jadi rumah ada paralel. sehingga kalau kita punya pemahaman tentang sejarah kita sendiri, kita jadi lebih sadar sehingga nggak persepsinya ke bawah ya. Masih ya? Hai, Mbak Yuli. Cuma aku kalau Beda Mbak Yuli. Bagi kaos. Kira mau ke sini. Maaf ya. Jadi gimana menurut pendapat Mbak Yuli? Jadi menurut Mbak Yuli gimana? Ternyata Baru nyampe langsung dikasih. ternyata gue mau cerita sedikit. Ternyata biarpun mereka dari anak SLB ya, ternyata ada juga loh yang punya pacar. Oh ya. Boleh. Terus dia bilang gini, aduh ini lama banget sih. Ini saya udah mau dijemput pacar saya bu, kayak gitu. Kan orang tua kita juga nungguin. Cuma terlalu lama sih. Nah, kebetulan Mbak, kita tadi ngomongin halo efek. Nah, berarti yang Halo. Nah itu, iya deh gitu. berarti dari ceritanya Mbak
Yuli Besar yang dunia. disabilitas Nyambung ya, ternyata nyambung. nggak semuanya nggak punya pacar. Ternyata ada yang punya pacar. Ternyata ada. Dan Ya, ternyata kita- ya, tapi aku juga nggak tahu sih dia disabilitasnya itu di bagian mana gitu. Iya. Ada yang memang karena kan kalau tadi kan ada Down syndrome, tuli, Iya. tunagrahita, terus ya mungkin dia kenapa? Bicara. Iya, tadi kan tuli ya, tunawicara gitu. Terus kayaknya ada juga yang kayak keterbelakangan ini ya mental yang kayak gitu. Jadi kayak umur dia sekian tapi kayaknya masih nggak proper lah dengan umurnya gitu. Fisik sama umur Fisik sama psikologisnya. logisnya kayak gitu. Kebanyakan kan tadi yang paling gede kayaknya kelas 10 tuh SMA ya. 10 ya, 10 11. Oh itu ya. Kayak tapi hebatnya mereka tuh bisa itu loh yang jadi di sekolahnya emang dibikin. Makanya kan terus kita kerjasama akan menyiapkan itu dia jualan kopi tuli sama si tadi spaghetti brulee ya. Ada yang nyoba gak tadi? Beli gak lu nak? Dan itu kayaknya akan ini lumayan menjadi buat dari jadi entrepreneur gitu. Tapi Oh ya. itu sih menarik sih yang disampaikan Mbak Yuli ini sebenarnya event-event kayak yang kita miliki sekarang ya. Kita undang teman-teman dari SLB ya tadi sebenarnya untuk mendobrak sistem satu kita tadi, karena mungkin dalam mental model kita menganggap bahwa yang disabilitas itu nggak bisa menghasilkan sesuatu. Padahal gitu. mereka bisa melakukan sesuatu Iya benar. yang bermanfaat, yang bahkan ada yang tadi punya pacar juga, itu kan kayak apa yang selama ini udah terpatri di kita kalau Karena disabilitas mereka kurang gitu, kurang semua lah jadinya gitu ya. Ternyata nggak kayak gitu. Jadi kayak di AI itu sebenarnya kita berusaha untuk sistem satu kita itu di-challenge supaya berubah mental model kita, sehingga kedepannya kita melihat perbedaan orang di luar yang diri kita itu nggak kayak gitu ternyata. Oke, silakan Aruna dilanjutkan. Nah, mental trap kelima. Ini tadi sempat kesebut-sebut contohnya di awal. Mental trap-nya adalah kita tuh ngerasain bad news itu lebih berat daripada good news. Ini ceritanya ada penelitian, terus ditangkap gelombang otaknya. Kalau kata-kata yang positif, gelombang otaknya biasa, normal. Tapi kalau kata-kata yang negatif, itu gelombang otaknya langsung tinggi gitu. Setuju. Jadi buat kita emosinya atau kerja otaknya tuh lebih berat kalau nangkep kata-kata yang negatif. Nah, itu namanya negativity bias. Tapi emang lebih gampang mengingat yang jelek sih daripada yang buruk. Tadi yang dicontohin. Iya nggak sih? Contohnya, thank you loh, baik sekali. Tahu aja gue lapar. Di kita kan kita nggak pakai contoh Stefanus lah ya. PLN 1 tahun 365 hari nyala cuma 2 hari mati lampu, tapi yang diingat cuma 2 hari. 1 jam 2 jam. 1 jam aja kita jam. udah komplain setengah mati. Kita udah ngomel-ngomel PLN kerjanya apa sih? Dia nggak inget yang 365, sekian hari itu nyala, dia nggak inget. Sering kok kayak gitu di dunia Apapun. kita. Ibarat panas sehari dihapus Jadi nggak hujan. ngerespon WA klien, kita telat nih misalnya lagi meeting atau lagi apa. Tuh kayaknya kemarin aku support dia kayak nggak dihitung gitu. Iya, Yang diingat tuh lama ini banyak nih jauh. Yang tahun setia tapi dengan pengkhianatan. Apa sih? Klien maksudnya kan? Jadi Tapi gitu ya. emang terasa emang begitu. Maksudnya Mas Iwan, Yang diingat yang setiap jelek. kita itu lebih mudah ingat yang jelek Ingat yang daripada yang buruk, baik. Bang. Dan kalau setiap kita berbuat baik, itu dianggap biasa. Iya. Jadi kalau Mbak Yuli berbuat baik sama si A, si B, saya berbuat baik, itu biasa Zul. Harus malah. Harus. Ya, harus. Itu emang harus begitu. Iya. Tapi pada saat lu berbuat fail, ya udah lu diingin sama sekampung gitu. Cacat Itu, seumur hidup. ya, itu dianggap nggak benar sekampung. Tapi memang itulah challenge-nya seorang leader sebenarnya dimanapun dia berada. Termasuk kita berumah tangga juga itu challenge kita. Iya kan, sebagai kepala keluarga. Oke. Itu nggak? Challenge kita kan di situ selalu kan? Betul nggak Mas Iwan? Tuh. Satu malam pulang terlambat, Ah, udah langsung ingetnya Tidurnya gitu di ya. luar. Itu di luar.
Maksudnya di luar mana hotel? Kamu lebih enak. Kamu lebih enak. Langsung buka Traveloka. Mama nggak boleh masuk, ya udah. Papa pesen Traveloka ya, Mama. Mama yang suruh ya. Mama yang suruh. Ini nggak usah lah ya. Apa lagi ya? Oh, ini terakhir teman-teman. Mental trap yang terakhir di slide aku itu optimisme trap. Optimism trap. Padahal sebenarnya di sejarah kita optimisme itu mengantarkan kepada bisnis-bisnis yang besar seperti Gojek, inovasi-inovasi baru, kita bisa ngirim manusia ke luar angkasa. Namun di lain hal itu ada jebakannya terkait optimisme atau overconfidence. Nah, ini ada riset lagi. Ditanya nih si volunteernya, berapa lama kira-kira kamu bisa menyelesaikan tesis kamu? Ceritanya dia master college student gitu ya. Ya kira-kira 34 hari. Oke, seandainya ada masalah, ada distraksi, kira-kira berapa lama? 49 hari. Nah, padahal kalau based on data gitu, faktualnya, realitanya tuh rata-ratanya aja tuh 55 hari college student itu untuk nyelesain tesis. Jadi itulah kita. Kita itu biasanya terlalu optimis untuk estimasi sesuatu terkait timeline atau terkait budget. Bahkan yang worst case-nya aja dia masih jawab 49 hari gitu. Ini rata-rata itu biasanya 55 hari. Berarti kan bisa jadi. Kalau nggak optimis, nggak dia approve business case-nya. Mbak Yuli ya? Mbak Yuli. Ya, Ya kan? Kalau kita nggak optimis, business case-nya nggak di-approve. soalnya optimis sama ini beda tipis sih. Sama nekat. Tapi kalau di awal saat budget approval itu nggak dipertimbangkan dengan baik, Ini program rawan. kan bisa jadi misalnya budgetnya yang disediakan tidak cukup, terus di tengah jalan ternyata sudah nggak bisa budget, atau tanggalnya disepakati ternyata tidak bisa dicapai, sehingga berimpact ke hal-hal lain, misalnya semua resource dimasukin ke sana dan lain-lain. Kejadian Pak Iwan sama yang baru kelar. Targetnya kan 2028. Tapi 2020 belum kelar. Nah, ini ada salah satu contoh. Suamiku itu suka banget memimpikan untuk buka kafe gitu ya, misalnya warung kopi. Tapi itu pada kenyataannya, tapi ini data di Amerika sih kayaknya. Pada kenyataannya, small business itu yang survive itu cuma 1/3, nggak nyampe. Jadi mungkin yang kita lihat itu, yang tersorot itu cuman yang cerita yang sukses-sukses aja. Tapi cerita yang gagal-gagal itu tuh nggak tersorot. Padahal lebih banyak. Sehingga melihat ini kan kita jadi berpikir, gue bisa nih gitu. Yes. Ini menarik sih, apa? The Engine of Capitalism. Ya, disebut namanya The Engine. Dibaca buku ini. Mesti baca buku ini. Itu dibahas tuh. Terus juga termasuk dengan leader. Kita tuh kan suka banget leader yang pede gitu ya. Ya kita, gimana emang society ngelihatnya kita suka sama leader yang confidence gitu. Seandainya leader itu jujur dengan hal-hal atau challenge-challenge yang ada di balik itu, mungkin kita menganggap leader itu nggak kompeten gitu. Jadi ya sejujurnya kita sebagai society juga Butuh. Mengharapkan leader yang seperti itu. Gitu. confident. Iya. Ya masalahnya kalau dia aja nggak confident gimana? Ya. Gitu kan. Ya. Nah ini beberapa contoh impact-impact buruk dari overconfidence. Contohnya yang sekarang sedang terjadi, perang, itu merupakan akibat dari pemimpin-pemimpin negara atau jenderal-jenderal yang terlalu overconfidence. Terjadi perang. Terus harga-harga, apa sih? Ini tuh maksudnya dilihat tuh ada bisnis yang sukses banget gitu, sehingga muncul
bisnis-bisnis serupa yang mengharapkan Jamur misalnya, gitu ya, iya berjamur. berjamur. Ya kayak itulah apa dulu alpukat kocok gitu-gitu ya. Oh iya ya. Terus ternyata Terus, sukses. apalagi itu ya kan Milo. es kepal Milo yang sekarang mixu sekalinya ada gitu kan Sekarang hilang semuanya semua. Padel sekarang padel. padel sekarang udah pada terpadel-padel di semua setiap bukan setiap kecamatan lagi, bukan setiap kelurahan sekarang, setiap gang. Itu setiap RT cuman beda satu RT aja udah ada padel. Akhirnya jadi murah tuh harganya padel. Karena semua ini ya, tapi kita nggak tahu deh berapa lama dia bertahan. Padel. Yang disebut positivity ya. Toxic positivity itu agak beda sih kalau menurutku ya. Itu kaitannya sama itu tuh yang tadi kapitalis tadi loh sebenarnya. Tapi Jadi kalau ada hubungan sih, mirip sih. Toxic positivity itu kayak gimana ya? Kalau misalnya kita ada teman kita yang sedih ya misalkan ya. Susah ambil contohnya ya. Maksudnya menghibur, tapi nggak pas. Tadi saya pikirin contohnya. Belum bisa menanggapi Pak. Saya belum baca buku yang itu. Toxic positivity itu lebih buku tentang psikologi sih. itu kaitannya tadi tuh ya kapitalisme tadi. Jadi kan setiap misalnya kayak padel itu yang aku baca itu di luar negeri itu udah mulai decrease, udah mulai turun tuh trennya. Tapi di negara-negara berkembang kayak kita nih, dia cari pasar baru. Makanya semua sosmednya, semua senjata-senjata teknologinya disiapin. Sehingga kalau kita lihat aku baca-baca gitu di internet gitu, wah kamu tuh kalau punya padel, satu hari sekian, ini sekian. Dan ini ratingnya loh di Swedia ini sekian loh orang ujungnya ini di negara ini gitu. Padahal itu cerita yang lampau, yang dimana current situation-nya tuh mereka sekarang udah pada bankrupt semua. Nah tapi kan cerita itu dibawa ke negara-negara berkembang seperti kita, sehingga orang melihatnya nih sebagai sebuah peluang. Pada saat melakukan di satu tempat dan lihat rame di tempatnya Pak Joni, padahal oh iya, besok main lagi ke daerahnya Aruna. Kok tempat Aruna ramai juga ya? Variabelnya beda Dekat variabelnya. Mbak Yuni juga ya. Akhirnya semua orang termotivasi. Melihat inspirasi yang tiga ini termotivasi, bikinlah rame-rame semua kayak sekarang kan. Akhirnya apa? Harga sewa kan yang tadinya mungkin 750.000, turun jadi 600, turun 500, mungkin lama-lama jadi 100.000 bahkan. Tapi itu kan nggak semua orang bisa ngelihat otak bisnisnya bisa langsung tak kayak gitu kan. Tapi kan kebanyakan orang kan hari ini ya udah deh nggak apa-apa, gue ada duit nih, dan gue lihat tempat kayu ini rame, tempat Taruna ini tempat gue bikin gitu. Itu juga kejadian sama Miki. Ya karena kan kita senangnya latah-latahan kan, maksudnya ngelihat apa yang lagi ramai itu yang dibikin. Promo. Apa? Kue apa yang koin-koin gitu tuh, waffle koin gitu Dari Korea itu. Nah, itu kan juga waktu itu juga kan pada saat ramai semuanya. Solusinya dari buku ini itu disebut dengan premortem terkait untuk optimism trap. Misalnya nih project manager atau manajernya gitu udah punya plan kan, udah define plan sama tim. Undang timnya semua atau dari berbagai role yang terlibat nantinya dengan project itu. Ini projectnya belum jalan ya. Terus kasih pertanyaan, bayangkan 1 tahun dari sekarang kita menjalankan plan ini dan ternyata completely gagal. Tuliskan cerita apa yang went wrong. Jadi dengan cara ini harapannya semua orang itu menuliskan failure points-nya. Terus resiko-resiko yang sebelumnya mungkin belum ketahuan jadi terlihat. Terus kita bisa nge-revise plan-nya supaya lebih kuat. Jadi balance antara optimisme dan Itu ya berarti memang
kalau baca ini everyone write down value point, ini kan lebih isi dari business case sebenarnya. Ada risk manajemennya seperti apa, ada opsi-opsinya apa biasanya kan. Sebenarnya bukan berarti kita belum melakukan juga ya. Sebenarnya kurang lebih Kita melakukan kita mau- saat ini. Cuman seberapa dalam sih kita analisanya, itu yang mungkin kita perlu belajar. dan mungkin seberapa open kita menerima informasi itu. Bisa jadi Ya. gue tahu ada risk tapi supaya bisnis case-nya diterima. Kadang ada message titipan itu yang kadang-kadang decision pesanan pesanan Iya. supaya Jadi, dia kalau kata Ya. Stefanus, senang global. butuh itu sih keterbukaan, butuh transparansi, keterbukaan, Senang global itu soalnya. dan kebesaran hati kalau ternyata inisiatifnya tuh nggak bisa jalan gitu kan. Ini slide terakhir. Jadi tujuannya itu dengan buku ini bukan untuk merecognize bahwa sistem satu kita itu bikin kita misleading nih. Tapi untuk kita tahu kapan kita harus slow down dulu, pause, Dulu deh. santai. Ada Bang Roma santai. Setidaknya sekarang kita jadi lebih aware gitu harapannya bahwa kita tuh punya bias-bias tersebut gitu. Yang berbahaya adalah tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa sebenarnya kita ini punya bias-bias tersebut. Karena sebenarnya kita semua sama, mau sepintar apapun, pasti kita punya bias kita masing-masing gitu. Dan terus jujur bahwa mengakuinya kita punya bias tersebut. Dah, aja. Duh, maaf ya. Menarik. Terima kasih, Aruna. Tepuk tangan dong. Amazing. Fabulous. Kayaknya nggak cukup sejam deh, Mas Iwan. Kalau preview Ini ya. 1,5 jam ini sekarang. Iya, udah 1,5. Iya sih, Nggak berarti cukup. jangan dari jam 4 maksudnya. Oh, Setengah pagi lah empat ya. itu. Dari pagi lah ya. Jam 2. Biar gue bisa izin. Jam 3 Oke. kali ya, jam 3 ya. Oh iya kan, fuel up. Iya. Friday itu setengah hari. Iya. Ya. Iya. Nampak lah Gimana? kalau Teman-teman yang online kayaknya pada sunyi ya, yang online. Yang online ada pertanyaan, ada urun pendapat mungkin. Ada banyak loh yang online, ada 19 orang. Ada satu yang terbersit lah di pikiran itu ya. Kalau kita kan ada apa tadi sistem 1, sistem 2. Apakah dengan sistem 2 kita lakukan terus, misalnya ada satu hal kita lakukan terus nih, yang berpikir dan lama-lama kita terbiasa sehingga sistem 2 yang terbiasa itu menjadi sistem 1. Bisa. Dan kalau makin banyak itu yang kita lakukan, apakah makin baik? Apa jadi malah berbalik? Oh, karena gue udah biasa, gue nggak perlu pikir lagi. Ternyata ada update apa yang kita nggak tahu. Jadi sistem 1 kita ngambil alih langsung buru-buru gitu. Mungkin ini pernah dengar ada orang yang pernah sharing. Ada orang yang langkahnya pintar, yang bisa cepat dan sebagainya. Cuman akhirnya itu dia tuh tapi kayak dia sering gagal gitu, maksudnya nggak, keberhasilannya itu nggak seperti yang diharapkan. Setelah dia kayaknya 8 tahun ya, 2 tahun dia ini, ternyata orang yang sangat berpikir cepat seperti itu ya, kan yang bisa berpikir cepat, kalau dia melihat berpikir lambat atau maksudnya slow gitu kan, step-step semuanya itu, orang itu kan jadi antara yang tadi berpikir 1 ya, nomor 2, yang 1 yang bisa berpikir pakai ini 1 akan melihat yang 2 ini sebagai threat gitu. Dia akan memandang itu sebagai threat. Jadi kalau orang katakanlah ada bos yang berpikir cepat gitu ya, ini. Nah, ada orang mungkin anak buahnya yang berpikir kalau gini gimana, mungkin orang bosnya itu akan melihat ini anak ini sebagai threat threat atau stopper atas ininya dia apa namanya. Jadi ambisinya dia jadi nggak bisa jadi tercapai karena ada banyak pemikiran seperti ini gitu. Ya,
Dan bahkan dia sendiri untuk katakanlah istilahnya flashback gitu ya, kan dia perlu flashback untuk ini review lagi, itu sebagai lihatnya itu akan sebagai track juga. Jadi daripada saya harus flashback lagi, udah mikirin apa lagi yang di depan, apa yang lagi yang di depan gitu. Jadi antara yang 1, 2 itu kadang yang 1 itu akan merasa yang 2 itu adalah sebagai threat, sebagai ancaman. Kalau dia biasa setiap saat itu. Ya. Baik, kelemahan sistem 1 tadi apa sih di sini? Mungkin bisa saja salah. Itu ya karena Saya salah. Karena cepat tadi itu belum tentu tepat. Jadi sistem 1 itu keunggulannya cepat tadi. Sistem 2 lambat tapi akurasinya lebih tinggi. Nah, kadang di pekerjaan kita suka itu kan dapat request dari departemen lain. Ewan, saya minta data expense selama plan tahun 2027 misalkan aja tahun 2027. Oh iya, butuhnya kapan? Nanti sore. Apakah saya bisa aja langsung, oh sistem 1 saya adalah selama sekian tahun kita budget setahun itu sekitar segini, berarti naikin 5%, oke, angkanya segini. Apakah akurat? Tidak. Tidak. Tapi kalau misalnya saya dikasih waktu lebih lama, misalkan 2 minggu lagi apa ya, mungkin saya akan bisa, sistem 2 saya bisa menghasilkan informasi atau keputusan yang lebih, mungkin nggak 100% akurat karena kita ngomongin masa depan kan ya. Tapi paling nggak sudah ada data-data pendukung. Yang mana tadi untuk menghasilkan data-data pendukung tadi, keputusan yang menggunakan data tadi butuh energi, butuh waktu, resource tadi kan. Kita untuk sistem 2 itu butuh resource, butuh tadi memori, otaknya dipakai gitu kan. Kalau tadi otaknya dipakai tapi very minimal gitu untuk yang sistem 1 tadi. Jadi itu tadi sih, mungkin kalau misalkan ada satu tim yang dia pakai sistem 2 sehingga menghasilkan jadi menghambat kerja tim yang lain, mungkin secara tim harus ngobrol. Kita ada deadline waktu sekian nih. Apa yang tingkat akurasi yang bisa kita hasilkan dengan waktu sekian ini, kira-kira berapa persen? Jadi jangan spend too much time untuk menganalisa data, sementara waktunya sangat limited. Karena objektifnya sebenarnya adalah kerjaan beres. Ya, kerjaan beres. Definisi kerjaan apa? Kita harus bisa deliver something di tenggat waktu yang sudah diberikan. Kalau misalkan kita nggak bisa kasih akurasi yang tinggi, misalnya cuma 60% dari angka ini yang bisa dipercaya gitu. Kenapa? Ya waktunya cuma dikasih 2 hari misalkan. Kita bisa bilang kayak gitu. Artinya apa? Yang request data yang salah. Ngasih waktunya terlalu. Tapi dia juga mungkin dengan ngasih tenggat waktu 2 hari, dia pun sudah ready kalau misalnya ternyata datanya pun atau angkanya pun nggak bisa akurasinya tinggi. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau yang tadi sampaikan mungkin perlu ada obrolan dengan timnya tadi itu. Ya, sebenarnya kalau kita minta data ke orang lain pun jangan mepet-mepet juga. Dengan tim jadi orang yang berpikir punya pola berpikir cepat gitu, akan kalau ada orang yang berpikir dengan ya step by step dan itu cara berpikir step by step itu akan menjadikan threat atau ancaman bagi cara berpikirnya dia gitu. Lebih ke cara berpikirnya ya, bukan esensi datanya. Tapi cara berpikirnya itu akan jadi ancaman gitu. Padahal itu belum tentu yang lambat itu yang buruk. Belum tentu juga yang cepat yang baik. Dan kalau metode ya kita ngomongin metode berarti kan. Kalau metode sebenarnya masalah latihan aja sih. Kalau udah dilatih seharusnya bisa lebih cepat. Ini mau kepepet Pak.
Ya, kepepet itu. Cepat pasti. Langsung cepat. Tapi rata-rata kan proyek itu Roro Jonggrang semua ya masih. Nggak semua. Coba. Dan makin kemari orang makin maunya yang selalu cepet. Roro Jonggrang semua. Makin kemari Padahal Roro Jonggrang tuh udah kapan tahu itu. Udah nggak ada. kita request jadinya kemarin. Teman-teman, ini udah jam 5:30. Ya, keluar. Mohon maaf kita biasanya 5:04 udah mulai. Ini kayaknya seru banget ini. Dan doa bersama. Bukan ini direkam. Kenapa? Saking. Oh bukan Mas Dik. Enggak, maksudnya last day di Di buklet dia itu kok. Di rekamannya. dari record Oke, maksudnya. kalau misalkan ada yang mau dibahas lagi, mungkin kita bisa lanjutin di grup chat ya supaya Mungkin hari makin ini rame Pak lah Iwan ya. buka gelar ini. Gelar perkara. Gelar perkara. Diskusi. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita Oh iya. mau ini ya, door prize. Wih, iya aku belum daftar. Terus ada Kita penarikan door prize. Oke, door Kita prize sudah boleh. ada berapa ratus ya gue nggak usah orang ikut ya. lah hari ini. Berapa ratus orang nih lihat udah banyak. Gak apa-apa ikut aja. Oke, biasanya Mbak Ella suka nitip diketikin udah dan Aku belum aku. karena Mbak Yuli, oke Mbak Yuli tak ketikin Mbak Yuli. Tapi Mbak Yuli udah sering dapet sih. Oh, iya, Ya udah salah ya. Gak apa-apa Mbak. Tapi kalau buku tahu koleksi. Oh iya. Nah, tinggal ditaruh di lantai 7 ya Mbak ya kalau udah selesai dibaca. Yang mana tahun 2044 lah. Udah almarhum dong. Masih kan agak-agak curcol kayaknya. Kayaknya udah ini aja dia udah bete. Oke. Oh Pak Anton belum ya Pak Anton? Pak Anton. Wah Pak Anton ini kalau sampai dapat ini 3 buku berturut-turut nih. Sudah, Pak. Oh, Kopinya nih. kalau Pak Antoni udah ya? Pak Antoni juga belum sih Pak Antoni. Antonius. Ada Antoni, ada Antonius. Oh itu dua orang yang berbeda ya. Nah, oke sudah. Ada lagi ya? Oke, sekarang kita akan mulai 3 voucher MAP 100.000 masing. Ini. Jadi gampang. Ya, kita Karena terbaik. kalau misalkan dipanggil nggak nyaut berarti Gugur. gugur. Oke. Yuk, silakan 1. Siapa yang beruntung? Belum. Kan? Nyaris tuh. Selamat. Oke. Wih. Baru lama tinggal door prize. Statistiknya kayaknya terkonfirmasi nih orang Iya, ini selalu iya. dapet ya. Saya udah dong. Ini baru Jadi- join. Jadi kalian itu ya ngajak temennya untuk join ini dengan iming-iming bahwa new joiner biasanya dapat. 50% ya, 50%, 50-50 ya. Yang Bagi. dapat apa? Yang ngajak Yang terima baru kasih. Siap, bagi dua sama dia. Lu mah kelakuan program. Oke, yang kedua ya. Dia bervariasi. Yang kedua. Pak Iwan, saya nggak dapat apa karena saya diajak Pak Iwan. Karena saya belum pernah dapat juga sih soalnya. Lambang apa Yuli nih? Elambang masih ada nggak Elambang? Tadi sih masih ada di Bang. komen gua. Namanya Di ada. atas ada di atas. Bye, Bayu. Bang. Elambang. Oh, Bye. 3, 2, 1. Angus ya. Tadi soalnya dia ini ya, Pak. Sepakat Angus. Oke. Kita tarik berikutnya. Banget. Istri satu. Tanya lagi sepakat. Tuh. Tuh. kan. Tuh kan Pak Antoni dapat lagi Pak Antoni. Selamat ya. Thank you, Pak. Masih ada nggak? Ada, Pak. Oke. Ada. Thank you, Pak. Selamat ya. Oke, yang ketiga
Lumayan Sekarang loh, dapat 5 udah bisa main ke sport session. Di sepatu baru. Iya loh. Iya. Dapat 5. Ana dapat. Ada nih, ada. hehehe. Gue mematahkan orang baru dong ya. Mbak, kayaknya ada yang kemarin dapat juga deh, gitu ya? Iya, berarti gue dulu. Punya aku kayaknya belum juga. Iya ada juga. Nanti ya. Ini Aku dulu, juga. ini dulu. Thank you Mas. Selamat ya. Yeay. Oke, sekarang kita ke hadiah utamanya Waduh. buku Sapiens. Yuli nih, Yuli. Berat nih, berat nih Mbak Yuli kayaknya nih. Mbak Yuli kayaknya nih. Gak usah. Berat itu. Udah tebel lagi. Di Lego aja lagi balikin ke Mas Iwan. Iya. Oh, Doni nggak ada. Ada dia. Don, masih ada nggak Don? Hadir sih. Ada sticknya itu. Pakai sticknya Sticknya itu. itu agak meragukan tuh. Mencurigakan loh, Don. Selamat ya Don ya. Gue pressure aja kalau mesti nge-review. Ah, nggak disuruh nge-review kok. Suruh lah. MC aja dong. Nggak, soalnya yang Gengsi. duduk depan lo itu udah berulang kali nggak pernah nge-review juga sih sebenarnya kan. Suruh loh 3 kali. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya di sesi book review hari ini. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Terima kasih Aruna untuk sharingnya. Sekarang kita foto. Dan karena setiap kali foto kita suka kesulitan nyari tukang fotonya, saya sudah menyiapkan ini. Very thoughtful. Sudah ini dia Silakan prepare. teman-teman. Silakan teman-teman yang online bisa open Itu apa? kamera. Map MAP. Yes. Oh, kecil sih Silakan. sekarang. Kecil. Tas mahal. Terus lagi Bagus. Sekarang plastik yang mahal ya. Iya. Sekarang plastik mahal. Aku udah yang ada utang. Apa lagi? Udah saya kirim tadi. Oh, paling kayak gitu. Iwan udah siapin tongsis sekarang. Iya, kita Canggih sangat banget. ready kita. Berapa? Oh, saya kira masih orang. Ini ternyata juga di sosial media kan boleh nggak? Cie yang dapat door prize. Tapi ada sosial minatnya. Oh, ini di kantor ya? Suasananya. Kantor ya, Harus turun tuh, Mas Iwan. Bilangnya. kayaknya. Nggak bisa tuh. Yang lagi begini nih. Karena kalau nggak turun katanya ditarik lagi Don. Ayo silakan berpose. Silakan berpose di Oh, di situ ya? depan lah, biar yang lain juga dapat. Pas. Geser. Tadi Mas. Oke. Itu ada loh Herlambang padahal. Tadi sih. Kurang mepet. Lumayan lah itu. Ya, harus Kita nggak ada dia kan. Duduk aja. Apa yang sholat? Saya nggak mau sebelahan sama Mas Niko, bajunya sama soalnya. Oh, gitu. Oh iya benar. Itu di ujung kiri ujung kanan. Dia duduk sih. Iya. Oh, duduk tiga. Sini aja lah ketua. Udah deh. 0,5 kali ya, biar dapat semuanya. Nah, oke. Nggak apa-apa nih. Coba. Stefanus dapat, ini sebelah masih bisa. Ya sidang loh. Coba yang di itu ketutupan nggak sama yang Ayo kita regu dari SD 3 ini. Wah, yang duduk juga boleh tuh. Kita regu A dari SD 3 Siap. udah pakai timer belum? Di situ Pak. Timer apa? Apa itu timer? Apa itu timer? Oops. Oke. Ada yang begini Pak. Set. Set. Ini gue udah pose nih. Pos. Harusnya Bukla punya kostum dong. Kita bikin ya. Kaos aja kaos. Siap Ini kan ya. ada Hongkong ya. 1, 2, 3. Pakai remote ya? Iya. Loh, jangan Itu. pakai lagi. 1, 2, Lagi. 3. Oke, bebas. Sarangnya. Dia bebas. Ya. Thank you. Semuanya. Benar-benar lengkap Mas Iwan nih. Mulai dari
Stabilitas ya. Lihat ada kayaknya Lumayan lah, bener. Sebenarnya masih ada. Mas yang foto nyari orang yang mana. Iya. Berarti itu jadi ini dong asetnya. Terima kasih ya semuanya. Thank you. Sampai jumpa bulan Itu depan. jadi Terima kasih, asetnya Pak. Booklet. Kasih. Aset Pak Iwan. Mas Iwan makasih kopinya. Pak Iwan makasih. Iya. Makasih ya.